Salam sejahtera bagi kalian yang ada di rumah. Pada video hari ini kita akan membahas tentang olahraga dalam bentuk tim. Nah, sebelum video ini mulai, jangan lupa di like dan share videonya, dan semoga video ini dapat menjadi bermanfaat bagi kalian yang ada di rumah. Nah, video ini dibuat atas nama Ricardo Vincent Siswanti, kelas 11 IPA 1. Apa itu olahraga? Bertanya. Menurut Wikipedia, olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani, misalnya catur. Olahraga tersebut diketahui dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Dengan begitu, semua orang dapat merasakan berkompetisi secara individu maupun dengan bekerja sama. Macam-macam cabang olahraga dalam bentuk tim ada sepak bola, permainan bola basket, badminton, permainan bola voli, dan lain sebagainya. Pada video hari ini, saya akan membahas tentang salah satu jenis cabang olahraga dalam bentuk tim, yaitu olahraga badminton. Menurut Johnson, permainan bulu tangkis adalah salah satu jenis olahraga yang tidak banyak jumlahnya yang dapat dimainkan oleh regu-regu campuran pria wanita dalam pertandingan daerah dan nasional. Permainan badminton atau dikenal dengan bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Bulu tangkis ini dimainkan oleh dua regu atau tim dengan masing-masing pemain memiliki raket sebagai alat pemukul dan satu kok atau kok dalam mengulangnya sebagai tujuan permainan ini adalah untuk menjatuhkan kok di daerah lapangan lawan dengan melewati atasnya menggunakan poin. Olahraga ini bermanfaat untuk menjaga ketahanan darah, menguatkan tulang, dan meningkatkan refleks. Sebelum kita masuk ke permainan bulu tangkis, terdapat beberapa teknik yang perlu dipelajari sebelum memasuki permainan. Berikut ini adalah tekniknya. Yang pertama adalah cara memegang raket. Teknik ini merupakan teknik yang paling dasar dalam permainan bulu tangkis. Teknik paling dasar ini adalah cara memegang raket. Hal ini menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan. Dalam bulu tangkis terdapat beberapa teknik memegang raket, antara lain: pertama ada forehand grip. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan ataupun tangan kiri. Memegang raket seperti halnya ketika berjabat tangan dengan orang lain. Forehand grip juga akan dikenal dengan istilah English grip. Yang kedua ada backhand grip. Mudahnya, cara memegang raket ini sama seperti English grip, tetapi raket diputar ke kiri hingga ibu jari lebih aktif menggunakan raket. Posisi ini memungkinkan pergelangan tangan untuk bergerak secara natural ketika seorang pemain melakukan teknik pukulan backhand. Yang ketiga ada American grip. Cara memegang raket ini dengan model American grip ini mirip sekali ketika seseorang sedang bergebuk catur. Dengan American grip ini sangat cocok ketika pemain melakukan smash. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat pukulan keras ketika posisi kop berada di atas kepala atau overhead. Cara memegangnya hampir mirip dengan forehand grip, namun posisi jari berada di atas grip. Terakhir ada combination grip. Teknik ini menggabungkan berbagai jenis pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu memegang raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, jari menyongkong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. Yang kedua ada sikap atau posisi
juga menentukan strategi permainan badminton, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal tiga sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan. Yang ketiga ada teknik servis. Servis adalah pukulan pemulaan atau awalan. Teknik servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan cara mengarahkan kok ke kanan, kiri, depan, ataupun belakang pemain lawan. Terdapat dua servis yang dilakukan, yakni servis atas dan servis bawah. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya, laju kok akan cenderung horizontal. Sedangkan servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. Yang ketiga ada teknik smash. Teknik ini merupakan suatu pukulan yang cepat diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam yang mengarah ke bidang lapangan lawan. Terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada forehand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kok kuat yang dilakukan di atas kepala. Yang kedua ada backhand smash. Teknik backhand smash merupakan salah satu jenis teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan untuk melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskannya dengan pukulan yang kuat. Yang terakhir ada jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja. Cara melakukannya masih sama dengan teknik forehand smash. Yang keempat ada teknik drop shot. Teknik drop shot ini dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau ke depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya sehingga kamu dapat menyerangnya ke area tengah atau belakang. Yang kelima ada teknik clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Kamu harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah. Yang keenam ada teknik overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atas atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead ini tidak membutuhkan banyak daya pukul. Yang terakhir ada teknik drive. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan tidak mengangkat raketnya. Sebelum kita masuki ke permainan bulu tangkis, kita harus mengetahui apa aturan-aturan pada saat bermain bulu tangkis. Berikut adalah aturannya. Yang pertama, memiliki peralatan permainan badminton. Kita akan membutuhkan raket dengan panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat lebih 150 gram. Lalu untuk kok terbuat dari 16 helai bulu yang dicantumkan pada gabus berdiameter 25 hingga 28 mm. Berat adalah 4,74 hingga 5,5 gram.
Permainan badminton ini dapat dimainkan secara individu maupun kelompok. Kita dapat memainkannya secara tunggal, ganda, maupun ganda campuran, tergantung dari permainannya mau seperti apa. Yang ketiga ada penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini digunakan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat ada perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga badminton ini biasanya menggunakan sistem the best of three. Jadi permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Jika ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Pada setiap setnya, pemenang merupakan pemain yang berhasil berturut 21 poin terlebih dahulu. Jika terjadi ketertinggalan di skor 20-20, pertandingan akan dilakukan jika salah satu tim unggul dari selisih 2 poin. Terakhir, kita akan melihat pelanggaran pada saat permainan bulu tangkis ini. Jadi ada bermacam-macam pelanggaran yang dapat terjadi pada saat permainan. Pertama, kok menyangkut di net. Yang kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, kok sudah dipukul namun terjatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang keenam maksudnya, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Yang kedelapan, kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Yang kesembilan, pemain sengaja mengulur waktu pertandingan. Yang ke-10, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Nah, itu saja buat video hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan berkata atau kurang informasi. Sekian dan terima kasih telah menonton.